Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiru ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali bermuwajahah dalam rangka training khusus sistem yang biasa kita lakukan di Senin malam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir di tempat ini, yang hadir di waktu ini, di acara online ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentunya salawat dan salam marilah kita senantiasa limpahkan kepada uswah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kepada sahabatnya, auliya syuhada wa sholihin, dan kepada seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang selalu mahabbah, merasa cinta kepada Rasul dengan membacakan sholawat-sholawatnya, menyanjung Rasul, mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Terima kasih kepada Pak Firmansyah sebagai moderator pada malam hari ini yang telah mengantarkan tadi acara pada malam hari ini. Tema pada kesempatan ini adalah akan berbincang-bincang khusus tentang masalah sistem yang tentunya kita akan berbicara tentang bagaimana upaya kita di dalam bisnis di PT Best Corporation Syariah agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti Abi akan memberikan sedikit tentang prolog bagaimana tentang kinerja dan juga apa hal yang diperlukan agar kita bisa sukses di PT Best. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Mekanismenya adalah silakan teman-teman bagi SC20 yang sekarang mungkin belum belum bergabung, silakan para leadernya untuk bisa menchat masing-masing untuk bisa mengabarkan bahwa pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem. Karena sistem itu adalah segala sesuatu yang penting yang pada saat ini kita belajar di satu bisnis yang dengan latar belakang konsep kita, dasar kita adalah network marketing. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir dari seluruh pelosok Nusantara, bahkan di belahan dunia yang lain. Ya, ada dari Jabodetabek banyak, kemudian ada dari Pekanbaru, ada dari saya lihat ini dari Lampung, dari Pekanbaru, dari mana ini banyak sekali dari Hong Kong. Terima kasih yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan tambahan ilmu pada kesempatan kali ini. Teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Abi yang belum jadi member boleh ikut nggak? Oh belum, jangan dulu ya? Karena kita bicara ini tentang parameter. Nanti takutnya nggak nyambung. Nanti kalau udah masuk baru kita bicara. Siap. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. SSW dengan metode yang sudah kita canangkan di awal tahun berbicara tentang yang namanya big project. Nah, big project itu adalah bagaimana mekanisme kita tentang tingkatan-tingkatan yang kita sebut dengan struktur yang ada di PT Best terutama, yang ini kita adopsi kemudian membuat satu perjalanan tangga agar kita tidak juga melihat bahwa langsung kita merasa jauh kalau kita ke luxury. Makanya kemudian kita ada tingkatan. Yang pertama adalah SC20, yaitu bagi teman-teman yang sudah memiliki minimal 5 kiri di 5 kanan. Sekali lagi 5 kiri di 5 kanan, nggak boleh 10 di kiri, 0 di kanan. Itu harus seimbang. Memiliki 10 direct sponsorin yang disponsori, yang kita sebut dengan G1, itu maka kita bisa disebut dengan SC20. Ini adalah sebagai pola dasar, istilahnya tingkatan dasar sebelum kita menginjak ke pola yang kedua, ke tangga yang kedua yang kita sebut dengan Smart Club 150, yang artinya bagi teman-teman sudah memiliki reward pencapaian untuk umroh atau modcast. Kemudian satu lagi, kita berbicara tentang satu tingkat SC500 adalah bagi teman-teman yang sudah mencapai minimal di mobil 150 juta dan paling tidak teman-teman sudah memiliki
ada 4 atau 2 pasang di kiri dan di kanan yang mendapatkan reward mortgage atau umroh. Di tingkatan selanjutnya adalah SS 1000, di mana itu merupakan satu kapasitas bagi teman-teman yang sudah memiliki reward big mortgage dan luxury. Nah, ini adalah sebagai satu tahapan pendidikan di mana kita fokuskan adalah bahwa step itu adalah dalam rangka kita yang namanya program yang kita sebut dengan program pendidikan yang ada di SSW terutama. Kenapa ini kita dijadikan patokan? Agar teman-teman tidak terlalu jauh pada saat kita melihat bahwa pencapaian maksimal untuk reward plan-nya adalah luxury. Nah, teman-teman semuanya, pada saat kita sudah memiliki program itu, alangkah baiknya teman-teman adalah fokus kepada disiplin. Nah, teman-teman semuanya, yang paling penting dari semua itu adalah Allah akan memberikan ya derajat lebih tinggi dengan adalah menambah ilmu. Jadi ya Rasulullah minkum waladina amatu ilmu darajat. Allah itu akan memberikan orang-orang yang ilmu dan beriman dengan beberapa derajat. Nah, kenapa sekarang teman-teman di SSW terutama selalu saja ada training-training, kemudian juga ada seminar, ada NBT, dan juga ada training khusus. Nah, ini tujuannya kenapa? Karena kita manusia sifatnya ini adalah pada dasarnya itu sifatnya adalah orang cenderung untuk selalu kepengen sesuatu tapi dengan ladang enteng, untung dengan ladang enteng. Itu manusiawi, nggak terlalu banyak gerak tetapi dapat rezeki yang banyak. Tetapi teman-teman itu adalah bukan sunatullah. Sunatullahnya adalah kita maksimalkan pergerakan kita, maksimalkan ikhtiar kita dengan memperbanyak ilmu. Nah, kita ya Abi selalu bilang bahwa konsep rizki adalah kualitas diri kita yang diikhtiarkan secara maksimal. Nah, kalau dalam rumus masih ingat bahwa R atau result itu sama dengan M dikalikan E dikalikan A. M itu adalah kita memiliki marketable, memiliki market yang luas. Yang kedua adalah effectiveness, kepintaran. Yang ketiga adalah aktivitas atau kerajinan. Nah, kalau kita bahas satu persatu teman-teman semuanya, bagaimana orang bisa memiliki ya kecepatan yang luar biasa, sedangkan sebagian lain tidak. Nah, kalau kita lihat satu persatu, bahwa orang memiliki kecepatan dalam meraih reward, itu karena mereka memiliki, pertama, pasti memiliki market yang luar biasa. Atau yang kedua adalah effectiveness, selalu belajar dan memiliki kepintaran. Yang ketiga adalah mereka memiliki aktivitas yang luar biasa. Kalau kita bicara 3 pengali itu, ya M dikalikan E dikalikan A, kalau salah satunya ya teman-teman tidak memiliki market, maka M-nya 0, maka hard result-nya itu sama dengan 0. Begitu juga kalau aktivitasnya 0, maka 0, dan kepintarannya juga 0, maka semua kalau dikalikan 0 adalah 0. Maka tiga-tiganya teman-teman mesti harus ditingkatkan agar teman-teman memiliki rezeki yang lebih bertambah. Rezeki yang didapat sekali lagi adalah kepintaran. Kalau kita bicara di sini adalah namanya keahlian, ya. Apa yang dia maksud ahli yang disebut, ya? Abi remind kembali. Yang pertama adalah personal, ya, memiliki personal value, memiliki value yang baik. Nggak mungkin orang yang memiliki kecenderungan rakus, nggak mungkin orang yang memiliki kecenderungan tidak baik akan mendapatkan result yang baik. Itu nggak mungkin. Seorang pengusaha yang jujur, pengusaha yang baik, pengusaha yang soleh, itu akan pasti mendapatkan maksimal dibanding pengusaha-pengusaha yang curang, pengusaha yang mengurangi timbangan, dan seterusnya. Yang kedua, memiliki akhlak, ya, akhlak yang terpuji. Dalam rangka kita kehidupan sehari-hari pasti memiliki akhlak. Dalam arti apa? Akhlak itu adalah segala sesuatu perbuatan yang sifatnya yang memiliki diri kita dalam aplikasinya, ya, berhubungan dengan orang lain. Misalnya akhlaknya jujur, akhlaknya rajin, akhlaknya amanah, dapat dipercaya, fatona, ya, pinter, dan juga salah satunya adalah menyampaikan. Nah, itulah akhlak-akhlak itu yang baik adalah
termasuk akhlak sifat Rasul. Selanjutnya yang kedua adalah ability. Nah, ability sendiri itu adalah kemampuan yang harus dimiliki berhubungan dengan konsep kita terhadap apa yang kita kerjakan. Misalnya seseorang guru, ability-nya apa? Mampu menyampaikan, mampu menyampaikan apa yang kita mau kepada sang murid. Ability kita misalnya, seorang penjahit misalnya, mampu kita menjalankan mesin jahit dan seterusnya. Nah, ability adalah sekali lagi hubungan keahlian yang berhubung dengan kinerja kita, ya, bidang apa yang kita geluti. Nah, teman-teman semuanya, ability itu adalah sekaligus juga menyampaikan bahwa kita mampu membiasakan sesuatu yang dilakukan agar kita menjadi orang yang sukses. Kita berada di PT BES yang notabene adalah kita yang namanya perusahaan kemitraan, bukan perusahaan yang sifatnya adalah anak buah atau karyawan. Nah, makanya yang dimaksud ability di sini adalah independent business owner, atau adalah kita sebagai owner pebisnis yang independen. Dalam arti kemampuan kita, bagaimana kita mendapatkan rezeki tergantung dari ability kita yang dimiliki. Nah, ability, sekali lagi, kemampuan itu kita ada yang kita sebut dengan 5 kemahiran. Masih ingat? Yang pertama adalah mahir untuk presentasi, mahir sistem, mahir product knowledge, kemudian mahir secara self skill, dan juga mahir dalam hal yang kita sebut dengan leadership. Nah, ini ability yang harus dimiliki 5 hal yang ada di PT BES, terutama di SSV. Nah, oleh karena itu teman-teman, kami hanya mengingatkan bagaimana agar teman-teman menjadi sukses, maka salah satunya teman-teman adalah memiliki habit atau kebiasaan bagaimana kita untuk menjadi sukses. Nah, itu Arizal sudah menyampaikan 5 kemahiran. Jadi teman-teman, bagaimana supaya kita bisa cepat, maka lakukan teman-teman mahir. Mahir itu dalam arti ahli, ya. Kalau bahasa bisnisnya adalah mastering. Mastering dalam arti kita memiliki keahlian yang sifatnya secara individual, itu keahlian itu dimiliki oleh kita semua. Yang pertama sekali lagi tadi, mahir tentang product knowledge. Jadi apapun yang kita jual nanti sebagai alat untuk kita bermuamalah, itu wajib kita kuasai. Yang kedua adalah mahir sistem. Nah, mahir sistem adalah segala sesuatu yang menyangkut, ya, tentang hubungannya yang ada di PT BES dan juga komunitas anti riba ini. Terus adalah public speaking, terutama presentasi, ya, dan kemudian self skill, dan tadi adalah leadership. Mohon maaf kalau apabila masih agak oleh batuk dari kemarin. Nah, bagaimana teman-teman? Pada kesempatan ini kita ambil 7 habit. Jadi kalau kita sudah mahir, ya, ini kita ada, ya, yang betul-betul harus kita miliki. Yang pertama adalah sekali lagi adalah skill itu sendiri. Nah, skill itu adalah segala sesuatu kemampuan kita dalam hal tadi ability menyangkut tentang itu. Yang kedua, kita bicara tentang habit. Habit itu adalah kebiasaan segala sesuatu, ya, yang apabila kita tidak melakukannya, maka ada sesuatu yang mengganjal. Misalnya yang paling gampang adalah teman-teman, orang yang biasa habitnya sholat sama enggak, itu sangat jauh berbeda. Pada saat kita merasa bahwa tidak sholat itu menjadi sesuatu yang biasa, nah itu habitnya sudah tidak ada lagi di sholat. Yang selanjutnya adalah kalau kita bicara tentang habit kita, itu berbicara tentang apa yang disebut dengan attitude kita. Boleh saya lompat-lompat. Nah, ini habit, ya. Habit itu suatu tindakan yang sudah sering dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan setiap harinya. Nah, kalau teman-teman nanti kita bicara tentang 7 habit, kita bicara tentang kebiasaan. Nah, yang selanjutnya adalah tadi setelah skill, habit, ya. Satu lagi tentang kita bicara tentang attitude. Nah, attitude is everything. Apa yang dimaksud dengan attitude? Attitude adalah sikap.
pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Jadi misalnya gini, teman-teman pada saat kita attitude-nya, ya sikap kita baik terhadap seseorang, orang itu kemudian di-meaning, orang itu diwarnai dengan kebaikan oleh kita. Jadi kalau kita melihat si A, kalau A itu saya bikin meaningnya baik, maka kalau kita melihat si A pasti senang. Kalau apapun ya yang dikatakan pasti kita langsung trust. Dan apapun menurut dia, menurut orang lain tidak baik, menurut kita akan baik. Begitu juga sebaliknya, attitude kita terhadap seseorang dimaknai terhadap seseorang, terhadap objek, terhadap sesuatu yang kalau kita misalnya itu akan negatif, maka apa yang terjadi? Maka sesuatu objek itu, misalnya pertemuan, kita negatif terhadap pertemuan seminar bisnis syariah, maka apa yang dilakukan itu selalu berpikir negatif. Itu pertemuan itu juga, itu yang ditampilkan seperti itu juga. Nah, hal itu memungkinkan kita terhadap sikap terhadap seseorang, sikap terhadap objek, sikap terhadap peristiwa itu akan menjadi meaningnya negatif. Maka yang dimaksud meaning itu adalah mewarnai. Nah, kalau teman-teman, kalau attitude is everything, tergantung kita memahami terhadap seseorang, maka orang tersebut akan dinilai menjadi baik oleh kita. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga tentang objek. Begitu objek ini dalam arti gini, kalau misalnya melihat bahwa PTBS sesuatu yang baik, maka kita akan mewarnai PTBS akan baik. Kalau misalnya PTBS itu diwarnai dengan tidak baik, maka akan ucapan yang kita lakukan, yang disampaikan juga tidak baik, kemudian tindakan juga tidak baik, maka hasilnya yang terakhir, habitnya tidak baik, kemudian destiny ya atau nasib kita pasti juga tidak akan baik terhadap PTBS. Nah, itu yang kita sebut dengan attitude is everything. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, satu hal yang boleh kita bahas satu tentang yang namanya habit. Nah, teman-teman mau sukses, salah satunya adalah teman-teman harus memiliki 7 kebiasaan sukses. Nah, salah satunya adalah yang pertama, kalau teman-teman betul-betul mau sukses, maka lakukan 7 kebiasaan ini agar teman-teman mampu menjadi orang yang sukses. Kalau teman-teman tidak mampu membiasakan, maka ya siap-siap aja teman-teman mungkin suksesnya akan lama. Yang pertama, saya nggak bahas semuanya ya karena kita ambil tentang beberapa hal saja yang paling penting malam hari ini. Nanti kalau kita boleh tanya jawab. Teman-teman, kalau teman-teman mau sukses maka lakukan setiap hari presentasi. Nah, result itu sama dengan M dikalikan E dikalikan P tadi yang Abi sebutkan. Nah, teman-teman, pertanyaannya, Abi kenapa kok bisa cepat? Abi kenapa dulu waktu dalam 1-2 bulan dapat mobil? Abi dalam 1 bulan kok dapat merekrut 150 orang. Nah, teman-teman, Abi bikin rumus, R-nya, nah ditentukan bahwa dalam 1 bulan, Abi R-nya itu harus berapa? Harus 150. Jadi kita desain dulu. Bukan asal-asalan. Yang penting saya presentasi kemana, ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, atau bahkan ke Jawa Timur, tapi nggak memiliki visi, maka teman-teman hati-hati. Teman-teman hanya akan capek, tetapi tidak bisa menghasilkan apa yang dimaksud. R, bismillah. Di awal kami bergabung dengan Umi, maka R-nya bismillah. Kita akan coba untuk membuat satu gebrakan di mana R ini adalah hasil dari apa yang kita maksud dengan presentasi. R itu 150. Yang kedua kemudian, ya Abi bikin marketnya. Market sebaiknya jangan basic. Maka kemudian, Abi kemudian lakukan gimana caranya market ini kemudian ambil orang-orang yang kemungkinan bisa priority. Nah, bagaimana caranya supaya bisa priority? Maka marketnya, nah teman-teman kita sudah tahu ya, daftar nama itu membuat konsep. Kalau daftar nama, masih ingat nggak? Ya, itu yang pertama itu adalah tentang ada tentang keuangan, ada tentang supelitas, ya, dan seterusnya. Pokoknya itu dibahas. Nah, market ini paling tidak memiliki keuangan yang mungkin secara subjektif Abi lihat bahwa orang tersebut
kemungkinan besar bisa priority. Maka kemudian disettinglah marketnya siapa-siapa yang memungkinkan dia itu mendapatkan akan bisa closing secara priority. Yang kedua adalah adalah effectiveness, kepintaran. Nah, kepintaran itu adalah menyangkut tentang bagaimana cara kita mampu menyampaikan ide, mampu menyampaikan dream kita agar sampai ke calon yang akan kita presentasi. Nah, itu adalah menyangkut effectiveness, kepintaran kita. Nah, oleh karena itu kalau kita marketnya adalah market yang memiliki kemampuan untuk bisa closing priority, maka teman-teman mesti E-nya adalah cari ilmunya agar kita mampu memiliki ya cara membuat orang itu bisa closing secara priority. Nah, ini tentunya teman-teman di sini di mindset kita adalah teman-teman memampukan diri bahwa saya bisa mempresentasikan orang tersebut untuk closing priority. Tapi kalau di pikiran kita hanya kemungkinan basic, maka yang terjadi adalah pasti orang-orang yang kita temui adalah orang-orang yang kemungkinan bisa closing hanya basic. Nah, yang selanjutnya adalah P. Nah, teman-teman kita lihat ya, P itu adalah P itu adalah presentasi atau kita sebut dengan activity. Saya harus presentasi berapa supaya R-nya menghasilkan 150. Kita hitung teman-teman. Sebenarnya kalau R itu bicara dengan 150 dibagi dengan 30 hari, maka kemungkinan besar itu paling nggak setiap hari Abi harus mampu menghasilkan 5 poin. Nah, 5 poin itu dapatnya dari mana? Bisa saja ya fokusnya kepada priority, tapi mungkin ya yang terjadi closingnya adalah eksekutif atau bisnis, atau mungkin ada yang basic. Tetapi kalau kita fokusnya kepada priority, maka yang terjadi adalah priority. Tetapi kita harus mampu setiap hari, jangan sampai kita kasarnya gini, jangan sampai kita pulang kalau belum closing. Maka kemudian effectiveness ini adalah yang kita presentasi berapa orang agar kita bisa mencapai itu. Maka teman-teman, ya rata-rata Abi presentasi 5-10 orang dalam sehari, sehingga R ya yang kita setting setiap hari, teman-teman ya harus 5 closing, memang tidak semua. Ya, memang tidak semua. Kadang-kadang ada yang closing, ada enggak ya. Tetapi kalau kita berpikir terus aja itu dirata-ratakan, maka alhamdulillah dalam 1 bulan dan bahkan lebih 150. Karena 150 itu bukan orang, 150 adalah hak usaha. Nah, teman-teman bayangkan kalau teman-teman bisa lakukan itu, jadi satu closingan atau basic satu hak usaha mencapai, kalau dulu sih cuma 1.000 ya, 1 juta lah. Jadi hasilnya cuma 100.000 ya. Tapi kalau sekarang kan misalnya BW itu menghasilkan 400 dikalikan dengan 150 ya kurang lebih sekitar 60 juta. Tapi kalau dulu adalah 1 juta, namanya 1 juta, jadi untuk closing itu 1 juta rupiah. Tapi whatever, apapun itu teman-teman, kalau yang namanya priority tetap itu namanya 31, eksekutif 15 dan seterusnya. Cuma bedanya adalah di komisi dan juga pendaftaran atau belanja pertama. Tapi at least dari situ maka teman-teman, kita akan memilih 150 orang untuk bagaimana kita desain. Jadi kayak kita mau bikin adonan roti, kalau kita bikin roti maka adonan dan juga bumbu-bumbunya itu mesti wajib ada. Maka inilah yang kemudian terjadi dari 150, bayangkan teman-teman kalau kita ambil 10%-nya ada 15 orang yang aktif. Atau mungkin kalau 20 berarti ada 30 orang yang aktif. Maka kemudian dari situ apa yang dilakukan? Kebiasaan yang kedua. Next A. Nah, yang paling penting semuanya ya, kalau kita bicara secara presentasi, yang kedua kita baca buku next ya, itu nggak akan Abi bahas yang lagi. Yang ketiga ini ya, yang ketiga nih teman-teman, yang ketiga teman-teman setelah mereka mampu ya, kemudian kita rekrut, apa yang dilakukan, maka teman-teman mereka wajib mencoba apa yang menjadi jualan mereka, kalau tanda kutip kalau kita bicara tentang jualan, atau adalah produk-produk yang kita ada di marketable. Nah, dari situ, maka ini yang kita sebut saat ini, ternyata waktu Abi bikin ini, belum ada PCA tuh.
Maka kemudian ternyata hasil dari situ, maka cara menggunakan adalah menggunakan PCA. Pakai produknya, ceritakan, kemudian ajak. Nah, artinya teman-teman kalau menjadi 100 pemakai, maka kita buktikan manfaatnya produk, sehingga setelah membuktikan baru kita ceritakan, baru kita ajak untuk kita memiliki bisnis yang sama. Nah, sehingga dari situ, maka teman-teman, kalau kita sudah menjadi addict itu apa Pak ya? Addict itu kecanduan tanda kutip ya. Kalau nggak pakai Ecomax kayaknya nggak enak deh. Misalnya ya kayak Pak Budi, kalau nggak pakai apa itu namanya itu X-Men atau kita Econnect dan seterusnya, maka kayaknya itu nggak edik buat saya. Nah itu kemudian akhirnya teman-teman pada saat kita sudah mampu memiliki network yang besar, maka masing-masing hanya sebagai pemakai, bukan penjual. Ya, nah itu yang kemudian habit ini yang kemudian kita rasakan bahwa manfaat dari kita produk, pakai produk, maka kemudian kita juga mampu menceritakan. Konsepnya sekali lagi, PTBest memberikan kesempatan buat kita bukan untuk jualan. Jualan is okay, ya, jangka pendek is okay. Tapi jangka panjang adalah kalau kita mau menjadi orang yang memiliki kapasitas sebagai orang yang istilahnya memiliki passive income, dan yang paling penting apa? Diwariskan, ya, diwariskan. Nah teman-teman, ya ada salah satu dari leader dari Surabaya, ya, yang pada saat bergabung beliau masih baru bergabung kemudian wafat, maka alhamdulillah ID yang sekarang itu alhamdulillah sudah tembus Pajero. Nah ini artinya teman-teman di PTBest ya setelah diwariskan kepada keluarganya, maka dengan istilahnya satu kiri kanan yang mampu berkembang, maka insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil yang secara maksimal dan juga periodik yang terus berlanjut ya tanpa henti. Nah itu salah satu keistimewaan kita mengapa memilih network marketing sebagai bisnis kita. Nah yang selanjutnya yang paling penting adalah nomor 4 teman-teman semuanya, kita mesti hadir di setiap pertemuan. Kami agak sedih kemarin sebenarnya ya, tapi istilahnya namanya itu sifatnya sesuatu yang ya namanya manusia itu pasti ada kadang naik, kadang turun. Jadi setelah kami amati, ternyata pada saat kami kemarin perjalanan haji, itu pertemuan ini adalah sesuatu yang terus kami pantau. Ternyata ada sedikit penurunan tentang tingkat kehadiran. Ya, kenapa? Saya nggak tahu persis. Padahal teman-teman leader pasti sudah maksimal untuk menyampaikan. Ya tadi kita juga baru bertemu untuk para SC 500. Sebenarnya nggak ada yang berbeda, tetapi kenapa ya? Kenapa kok tidak ada yang sama pada saat Abi dan Umi ada? Ya mungkin ada tadi yang bilang adalah ada efek untuk istilahnya ada orang tuanya yang ini itu mempengaruhi. Nah, tetapi ini adalah sebagai PR buat kita bahwa kita adalah seharusnya kita sudah mandiri dan tidak. Ada leader mesti secara kontinu. Tapi isoka ini buat pembelajaran buat kita ke depan. Bismillah, dengan adanya kemarin hadir di pertama kali juga alhamdulillah sudah meningkat kembali, dan kemudian kemarin ya ada luar biasa di Jakarta Timur itu di rumah makan sederhana, subhanallah ternyata kembali full, bahkan lebih dari 70 yang hadir. Ini insya Allah sangat menggembirakan. Kenapa Abi bahas di pertemuan? Karena efeknya teman-teman semuanya, PTBest ini ruhnya ya, ruh bisnis ini itu ada di pertemuan. Abi nggak ngebayangkan kalau misalnya PTBest itu konsepnya tidak ada pertemuan seperti di SSS saat ini. Nah ini pasti efeknya itu akan sangat lama. Nah kenapa? Karena sifatnya manusia itu yang kudu yang kislam apa semangatnya kadang turun kadang naik. Nah pada saat kita satu pekan sudah turun, maka di pertemuan nanti kita akan naik lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu akan terjaga semangatnya. Karena kalau pada saat kita tidak semangat, banyak di antara kita yang mungkin 1, 2, 3, 4 kali tidak pertemuan itu sudah apa yang dibilangnya ya, muntaber, mundur tanpa berita yang tiba-tiba kok nggak ada. Nah teman-teman pasti para leader pasti sudah tahu. Kalau misalnya seseorang yang sudah tidak ikut pertemuan 2, 3, 4 kali, siap-siap teman-teman ya. Maka yang paling penting adalah sekali lagi pertemuan
ya yang paling penting adalah pertemuan yang tidak pernah atau yang tidak dihadiri. Karena apa? Pasti teman-teman akan memiliki ilmu yang ketinggalan dibanding dengan orang-orang yang hadir. Nah, dari situ maka teman-teman, sekali lagi kita sudah punya wadah namanya Seminar Bisnis Syariah. Seminar Bisnis Syariah adalah sebagai ajang untuk kita membantu ya untuk bantu umat terbebas dari hutang riba dengan cara adalah teman-teman maksimalkan untuk hadirkan para tamu-tamu calon leader kita di bawah kita. Jangan kita membawa untuk calon mitra, tapi bawalah mereka ya untuk menjadi leader. Nah, teman-teman, sekali lagi fokus kita di pertemuan salah satunya adalah membawa calon mitra yang sudah menjadi mitra, maka jadikan mereka menjadi seorang leader. Dengan cara apa, teman-teman? Leader ini dibentuk kelihatannya pada saat recognition dan juga pada saat kita dilantik pertama kali. Bayangkan teman-teman semuanya, orang-orang yang di luaran sana banyak memiliki kerja keras, tetapi secara recognition itu adalah penghargaan, itu sebagai sunatullah, sebagai sesuatu yang apabila kita di recognition itu akan merasa senang. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, pertama adalah recognition sebagai penghargaan kinerja mereka. Yang kedua adalah recognition adalah sebagai cara untuk membuktikan bahwa orang yang di recognition adalah memiliki kapasitas naik baik secara leadership maupun naik sebagai penerima reward. Nah, dari situ maka Abi mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, terutama pada leader, maka konsep kita miliki leader sebanyak-banyaknya agar teman-teman memiliki bisnis yang stabil. Yang paling penting teman-teman semuanya adalah jangan sampai setiap pekannya teman-teman tidak bertambah. Ya, karena dalam hadis diceritakan bahwa kalau kita saat ini sama saja ya dengan pekan yang lalu atau dengan hari kemarin, maka kita sudah termasuk rugi. Apalagi kita lebih jelek dari kemarin, maka termasuk celaka. Maka orang yang beruntung adalah orang yang baik ya secara hari per hari. Nah, kita dikatakan baik di PTBS ini adalah bagi teman-teman yang memiliki kemampuan setiap saat itu terus bertumbuh. Baik leadership-nya, baik ilmunya, maupun teman-teman grupnya yang semakin besar. Kemarin saya, ya, Abi senang sekali di rumah makan sederhana, yang pada saat kita sudah selesai, maka sudah mulai banyak kelompok-kelompok, ya. Ada kelompoknya Pak Budi yang sudah membawa timnya, kemudian juga berkelompok, ada Bu Khadijah kemarin kayaknya, dan kemudian ada Ibu Rika, kemudian ada Ibu Lia dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa itu grupnya sudah mulai bermunculan, makin lama makin besar. Makanya Abi awalnya teman-teman ya, vital sign grup kita besar atau kecilnya itu tergantung dari berapa orang yang hadir di pertemuan. Kalau kita di pertemuannya banyak, maka teman-teman pasti income-nya akan jauh lebih besar. Nah, vital sign adalah ciri-ciri kalau teman-teman mau mengikuti rule dari SSW, maka teman-teman yang pertama, ya, bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk luxury, capai bagaimana di PTBS, terutama di setiap eventnya, ya, misalnya di GWS, teman-teman bawa grup minimal di 50 orang. Pokoknya kekeh, ya. Kalau mau luxury, maka bawa 50 orang itu sebagai vital sign. Kalau hanya di bawah itu, maka siap-siap teman-teman akan lama. Yang kedua, kalau mau bawa big mokes, ya big mokes, paling nggak bawa 25-30 orang. Yang ketiganya, kalau teman-teman mau betul-betul mau meraih mokes, paling tidak bawa 15-20 orang, dan kalau mau mokes, bawa minimal 5-10 orang. Nah, itu di antara vital sign yang teman-teman ngikutin aja rule-nya kayak gitu, maka insya Allah lambat laun, pelan tapi pasti, bahkan cepat tapi pasti akan mendapatkan reward. Nah, itu ya beberapa yang Abi sampaikan terlebih dahulu sebagai prolog. Jadi teman-teman nanti 5 kebiasaan yang lain kita akan bahas selanjutnya. Tapi yang paling penting besok adalah hari GWS, hari di mana itu ada seminar bisnis syariah.
Nah, kalau kita bicara bisnis seminar syariah, teman-teman rasanya gimana? Seneng atau ya udah Selasa lagi? Nah, saya Masya Allah, masih ingat ya almarhum dari nenek, ibunda dari Umi Kalsum. Kita doakan Allah maghfirlaha warhamha wa'fu anha. Selalu bilang bahwa setiap Selasa beliau senang banget karena bertemu dengan komunitas. Ya, kapan hari Selasa lagi? Kapan hari Selasa lagi? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, semoga sekali lagi Allah maghfirlaha warhamha wa'fu anha. Semoga diampuni dosa berdosanya dan Insya Allah kuburnya Raudhah Miriadil Jinan. Ya. Dan insya Allah teman-teman dari berkaca dari situ maka yuk teman-teman besok hari Selasa jangan sampai kita hanya menenteng diri pribadi atau bahkan kita hanya berbicara ya aduh saya nggak bawa tim, malas banget kalau nggak bawa tim. Jangan sampai kayak gitu. Paling tidak diri kita cas kembali. Dan syukur-syukur teman-teman membawa tim kita dan syukur-syukur adalah membawa calon mitra kita untuk kita nobatkan sebagai calon mitra yang akan kita majukan ke depan dipimpin nanti oleh Elis untuk kita berikrar sama-sama menjadi orang penggiat anti riba. Itu yang dapat kami sampaikan. Sementara sebelum ada pertanyaan silakan kami kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya teman-teman ya. Mau langsung dibuka sesi pertama pertanyaannya, Bi ya? Ya, boleh. Boleh, oke. Rekan-rekan, boleh mengajukan pertanyaan langsung atau via chat juga boleh. Atau sudah ada ya? Oh, belum ada. Di chat juga belum ada. Yang hadir baru sekitar 79. Oke, masih bingung apa gimana teman-teman? Mungkin perlu kami tambahkan. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki grup yang besar seperti SC500 ya, maka sebenarnya yang paling penting yang harus kita bahas itu adalah orang-orang yang ada di SC150. Ya, dan SC150 ini adalah sebagai penanggung jawab dari SC20. Makanya teman-teman kalau kita betul-betul terstruktur secara rapi, maka nggak usah bingung. Para SC500 adalah tinggal kita komunikasi dengan SC150 sebenarnya. Ya, nah SC50 yang akan bertanggung jawab terhadap bagaimana memampukan SC20 untuk menjadi orang yang tadi yang memiliki effectiveness yang tinggi, memiliki skill yang tinggi sehingga mereka juga mampu menjadi SC150. Nah ini yang kadang-kadang yang saya lihat masih SC500 masih gubrak-gubrak. Para SC20 harusnya ini adalah tanggung jawab dari SC150 ya. Nah saya melihat SC20 teman-teman adalah sebagai tonggak teman-teman memiliki kemampuan yang atau skill yang tinggi. Tapi dalam hal ini adalah teman-teman yang SC20 adalah bagaimana memampukan yang 10 dari G1 itu kalau bahasa apa namanya untuk air itu adalah ngebor ke bawah. Ngebor ke bawah terus. Jadi pada saat menemukan satu orang maka wajib teman-teman ya membuat rekomen untuk mereka yang si A ini sebagai yang disponsor oleh kita itu mampu untuk melakukan 30 hari kinerja kita. Nah setelah itu maka pasti akan menemukan si B. Maka B kemudian lakukan yang sama. Jadi kalau teman-teman ingin sekali memiliki bisnis yang betul-betul solid, maka coba lakukan ngebor itu sampai deep ke 20 sesuai dengan tadi. Karena G1, G2, G3 dan seterusnya sampai G20. Coba silakan teman-teman cek deh. Kira-kira G teman-teman udah sampai mana? Ada nggak yang udah sampai G20? Kalau sudah sampai G20 saya jamin teman-teman. Maka teman-teman income-nya akan mengalir setiap hari. Ya, G20.
Saya lihat itu walaupun baru SC 500 itu paling kedalamannya ada G5, G7 dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, setelah kita sudah mampu ya mensponsori orang, maka lakukan daftar namanya ya. Lakukan daftar namanya, itu kemudian akan membangun circle. Masih ingat nggak circle kita? Circle kita adalah yang pertama, kita adalah presentasi, kita menemukan orang yang tepat, ya, kemudian nanti kita bisa follow up, maka kemudian kita bikin daftar nama lagi, kemudian dipresentasikan. Dipresentasikan kemudian di follow up. Maka di follow up kemudian akan menghasilkan closing. Closing akan menghasilkan daftar nama terus. Maka seperti kalau teman-teman lihat, itu ada obat nyamuk, ya, yang muter makin lama makin gede, makin lama makin gede. Coba teman-teman ya lakukan itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan ngebor ke kedalaman. Insya Allah teman-teman, kami mau teman-teman memiliki income yang terus-menerus setiap hari tanpa henti, maka insya Allah teman-teman itu akan menjadi orang yang kaya berkah tanpa riba. Silakan kalau ada yang mau pertanyaan. Di luar tema boleh ya, Bi? Ya, monggo bebas. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Sari Anggreni SSW 11. Calmit saya ada di Arab Saudi, tapi dia terkendala masalah sinyal atau jaringan untuk komunikasi saat video call. Gimana caranya ya agar komunikasi kami lancar supaya dia bisa ikut Zoom seperti ini? Waduh, ini sih kendala teknis gitu. Nggak punya sinyal itu kali, masa nggak ini. Di Arab, Abi video call, masih ingat nggak? Abi video call bisa kan? Iya. Iya bisa. Bisa. Ya beli pulsanya dengan beli pulsa yang ada sinyalnya. Insya Allah di Arab mau dimanapun sekarang teknologi udah luar biasa ya. Cuma kalau misalnya via WiFi, misalnya WiFi hotel, itu kemarin kendalanya juga ya. WiFi hotel itu hanya untuk WA, kirim gambar, kirim video. Tetapi untuk video call memang tidak ada. Maka yang harus dilakukan adalah menggunakan japri, jaringan pribadi, ya, dengan pulsa yang memiliki data. Karena pulsa ada data, ya, ada juga non data. Maka yang data insya Allah bisa untuk berkomunikasi. Di Arabnya di mana? Pakai Mobily coba ya. Kalau di sana kemarin Abi pakai Mobily, insya Allah lancar. Dan sempat kita komunikasi terus-terusan, video call juga alhamdulillah bisa. Itu masalah teknis, coba dicari alternatifnya. Ya, silakan. Oke, Bu Sari udah cukup ya? Atau jangan-jangan di Arabnya di mana? Di Baduy, suku Baduy. Ya nggak ada sinyal. Kalau di kota, di Madinah, di Mekah dan insya Allah sudah bisa lah. Itu masalah teknis, tinggal cari apa ya? Karena kalau di Mekah justru kalau jam segini adalah waktu asyar. Biasanya kalau jam segini kita kemarin kalau ngikutin teman-teman lagi Zoom, maka habis ini adalah habis dari masjid sholat asar jadi secara maksimal. Monggo. Oke. Ini ada lagi. Ini tadi dari Bu Sari udah cukup. Bu Wija ada pertanyaan atau gimana nih? Membaikan tangan. Insya Allah siap mau bertanya. Boleh, silakan Bu Wiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf on video. Selamat malam Abi. Ya, malam. Ya, mohon maaf. Saya sebenarnya ya sudah berusaha untuk selalu hadir. Nah, kendalanya saya itu untuk menciptakan SC20 itu masih jauh gitu. Padahal saya udah daftar nama, saya follow up, setelah saya info, mereka merespon, tapi untuk dihadirkan ke seminar itu masih belum bisa gitu, Abi. Nah, bagaimana solusinya saya ini? Sebenarnya sih udah ada beberapa orang, ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau besok ada yang bisa hadir, alhamdulillah. Nah, ini saya yang sulit itu untuk mendapatkan SC20 ini. Begitu aja pertanyaan saya, mungkin bisa lebih jelasnya dari Abi bagaimana
langkah saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya, Pak Firman Syah jawab. Boleh langsung aja, Bi. Baik, terima kasih Bu Wiji. Insya Allah ini mewakili pertanyaan dari teman-teman semua yang mungkin kendalanya tentang teknis. Teman-teman semuanya, ada keahlian yang perlu dimiliki ya, yang terkait dengan yang namanya communication skill. Communication skill itu adalah 4 pilar, teman-teman baca lagi tentang 4 pilar bagaimana membuat bisnis yang raksasa. Yang pertama kita bicara tentang self skill, yang kedua adalah communication skill. Nah, communication skill itu adalah teman-teman mampu berkomunikasi dengan calon mitra kita yang berhubungan dengan keterkaitan kita dengan bisnis kita. Banyak sekali di antara teman-teman yang kadang communication itu bukan hanya sekedar ngomong berbicara one on one, bukan begitu. Communication skill itu ilmunya memang luar biasa, teman-teman. Abi belajar banyak, yaitu salah satunya adalah tentang Neuro Language Program atau NLP. Itu banyak sekali ilmu yang didapat. Salah satunya adalah tentang yang namanya pacing. Pacing, ya. Kemudian ada report. Nah, itu bahasa-bahasa gitu mungkin bahasa aneh yang mungkin kadang-kadang mungkin teman-teman tidak tahu gitu ya. Iya. Nah, salah satu bicara tentang pacing itu adalah kita menyamakan persepsi dengan mereka agar mereka itu trust dengan kita. Nah, kalau kita bicara tentang report itu adalah menyanjung, tapi bukan berarti menyanjung lebay. Dalam arti kesungguhan apa yang dimiliki mereka itu menjadi bekal bahwa di PT BES ini, kalau teman-teman si A misalnya, itu mampu, ya, apa yang dipunyai oleh mereka, kemudian kita edifikasi, maka mereka juga insya Allah akan jadi sukses. Nah, itu yang kita sebutkan reporting. Nah, kalau pacing kita bicara tentang menyamakan persepsi agar kita itu secara, ada lagi lah bahasanya namanya mirroring. Itu bahasa-bahasa communication yang tentunya teman-teman insya Allah ke depan kita akan coba untuk bikin training ya, karena sifatnya ini sifatnya udah communication skill yang betul-betul kadang-kadang kita sudah menyampaikan, tetapi kok enggak ini. Nama yang paling penting adalah teman-teman, agar bisnis kita itu betul-betul berkembang, yang paling penting yang tidak kalahnya, teman-teman jangan hanya fokus bagaimana cara closing, tapi kita tidak sadar bahwa bisnis ini terbangun adalah untuk membuat networking. Nah, kuncinya teman-teman adalah bagaimana cara mampu ya berkomunikasi pada saat kita follow up yang kedua. Follow up yang pertama, apabila orang tersebut itu belum closing. Nah, setelah closing, banyak yang kemudian dari kabar dari teman-teman yang bilang saya nggak dibina, saya nggak diarahkan segala macam, sehingga kemudian ingin berpindah jaringan dan sebagainya. Nah, bukan sesuatu yang salah bagi teman-teman kalau memang teman-teman mungkin memiliki kesibukan. Tapi yang paling penting adalah pada saat kita sudah tahu orang tersebut dimasukkan ke dalam sistem, maka tanggung jawab kita adalah bagaimana kita merespon ya dream mereka, keinginan mereka untuk menjadi kenyataan. Itu yang paling penting. Sehingga ada yang kalanya kemudian, Abi, udah saya ini kok kemudian kok nggak bisa loh menciptakan SC20. Berarti mohon maaf banget ya. Ya mungkin Bu Wiji dan teman-teman yang lain. Teman-teman mesti belajar tentang communication skill. Salah satunya adalah tadi edifikasi. Edifikasi itu sangat penting karena edifikasi merespek terhadap orang, merespek terhadap satu objek atau mungkin peristiwa dan seterusnya. Dan salah satu penting kalau yang kita belum mampu, ya kita duduk bertiga dengan leader. Nah, ini yang banyak yang tidak dilakukan, teman-teman. Setelah closing, akhirnya kemudian tidak tahu arahnya kemana, orangnya kemudian pergi lagi. Nah, sementara yang belum ada kita cari untuk supaya closing, sedangkan yang closing kemudian tidak diarahkan untuk menjadi leader. Nah, pentingnya di sini, teman-teman, sekali lagi, mampu berkomunikasi dengan cara apa? Dengan cara kita mampu menjebatani. Orang bergabung itu tujuannya untuk apa? Untuk bebas riba, untuk masalah keuangan, untuk memiliki mobil dan seterusnya.
pada saat teman-teman sudah menemukan itu, ya, maka belajar lagi tentang hierarki Maslow. Nah, itu ilmu yang pernah disampaikan, tingkatan-tingkatan yang disebut dengan hierarki Maslow itu adalah pada saat kita berbicara dengan orang yang kita bicara, sesuaikan dengan tingkatan. Nggak mungkin misalnya awalnya, ingat banget saya waktu bicara dengan Bu Haja Cucu, karena secara hierarki Maslow beliau udah tinggi, secara finansiolognya, nggak mungkin Abi bilang, nanti kalau di sini dapat Pajero, kalau ini nanti dapat mobil, nggak bisa semacam itu. Nah, kalau Bu Haji misalnya tingkatannya itu sudah masuk ke dalam esteem misalnya. Nah, ini tentang hierarki Maslow, kalau teman-teman belum tahu, nanti belajar lagi di NBT ya. Karena kalau habis sebutkan satu-satu nanti makin lama lagi. Panjang. Nah, jadi pada saat tingkatan ada sikli ya, kemudian ada nanti esteem, kemudian ada lagi yang paling top itu adalah aktualisasi diri, maka sesuaikan bicaranya. Jadi kalau kita belum mampu ke arah situ, wajar kalau pada saat kita komunikasi masih meleset dan kemudian orang yang kita ajak bicara ya mungkin tidak sesuai, sehingga kok agak tidak mudah ya pada saat kita inginkan mereka menjadi leader. Nah, sebelum itu teman-teman yang belum mampu edifikasi leader, kita pada saat mau bicara tentang follow up, maka libatkan leader yang sudah berpengalaman. Misalnya kalau Bu Wiji bilang ke Bu Rosi, Bu, boleh saya nanti konsultasi, ini ada teman yang insya Allah ini menjadi calon mitra saya yang bagus, kalau secara subjektif ini kayaknya bagus, boleh ya Ibu ada waktu kapan? Nah, nanti sesuaikan dengan mitra saya. Nah, baru kita nggak usah banyak-banyak, maka bertiga. Nanti Bu Rosi akan communication seperti apa, dan kemudian nanti bagaimana cara kita mampu mendelegasikan, mampu ya mentransfer tentang impian yang mereka inginkan sesuai ya dengan apa yang mereka ceritakan, kemudian baru kita ajak menjadi solusi dengan komunitas anti riba SSV. Itu Bu Wiji ya, mudah-mudahan bisa membantu. Amin, insya Allah siap. Oke, gimana Bu? Ya, cukup jelas. Terima kasih Firman atas waktunya. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya saya coba cek lagi dari chat ya. Ini dari Bu Fitria. Assalamualaikum Abi. Baca dulu. Salam. Semoga Abi dan Umi juga dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam kenal, saya Fitria. Baru bergabung lebih kurang 3 minggu. Saya udah ada bayangan orang yang akan saya prospek. Tapi saya maju mundur, kurang pede Abi. Untuk pengetahuan produk saya belum begitu mendalami. Kalau saya mau memperkenalkan diri atau ingin ajak bergabung, apa saya perlu mengajak leader saya untuk membantu saya bicara begitu Abi? Sekian, wassalamualaikum. Gimana Abi? Ya, tepat sekali, betul. Jadi teman-teman kalau memiliki daftar nama yang potensial, jangan langsung lah. Kalau Abi bilang, kalau teman-teman belum punya senjata, jangan maju perang. Istilahnya gini, teman-teman bahwa memiliki calon potensial itu adalah sesuatu anugerah, karena market itu teman-teman sudah miliki. Maka yang harus dilakukan adalah teman-teman ya join fieldwork dengan leader. Join fieldwork itu adalah join di lapangan, komunikasi dengan leadernya bahwa saya mau menemui orang ini yang potensial. Saat ini secara kemampuan mungkin saya belum. Maka apa yang dilakukan? Ibu Fitri itu SSW berapa sih tadi? Bentar. SSW berapa? Nggak ada sih, Debi. Coba tanya Bu Fitri, SSW berapa? 21 berapa? Pokoknya gini, teman-teman, SSW 31. Bu Fitria berarti leadernya di bawahnya sebelum Bu Rika mungkin ada di bawahnya ada siapa? Ada grup siapa nih? Kalau misalnya memungkinkan, ya, Bu Neti, ya Bu Neti udah bagus lah, istilahnya udah pray modcast. Kalau misalnya Bu Neti is okay, maka yang dilakukan adalah
ya memiliki namanya janji temu dengan 3 orang. Yang pertama komunikasikan bahwa Bu Neti, saya memiliki calon tim yang insya Allah menurut saya bagus secara subjektif, ya karena namanya kita nggak bisa menduga-duga. Kemudian nanti bilang ke Bu Neti bahwa Bu Neti ada jadwal nggak kira-kira yang bisa kosong untuk menemani saya? Oh ada. Nah yang dilakukan adalah minta waktunya Bu Neti, bukan minta waktunya calon prospek. Jadi yang pertama, setelah Bu Neti punya waktu misalnya hari Sabtu, bilang, Bu, kebetulan saya ada main ke misalnya di Ciracas atau di mana gitu ya. Sore ini boleh saya mampir gitu. Kebetulan saya ada acara. Setelah acara itu insya Allah boleh mampir. Udah lama misalnya saya pengen ketemu ibu atau bapak gitu. Ya silaturahmi lah. Nah dari situ kemudian bawa temen ya. Yang paling gampang itu adalah misalnya mau acara apa enggak aja main aja dulu gitu ya. Main dulu aja. Nah, kalau misalnya Bu Neti secara bijak mampu ya berkomunikasi dengan ini, apakah langsung ditembak untuk dipresentasi atau tidak, nanti Bu Neti udah tahu lah. Kalau misalnya secara istilahnya dia welcome, maka sebaiknya langsung presentasi ya. Kalau misalnya pun enggak, ya sabar dulu. Kalau kira-kira mereka tidak memungkinkan, ya pertemuan pertama hanya sebagai perkenalan. Baru yang kedua, kita nanti ada janji temu yang lain. Atau mungkin nanti bisa ke Bu Rika dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan pada saat kita misalnya membawa orang atau leader kita, maka yang pertama lakukan adalah edifikasi leader. Jangan kita edifikasi, Bu, ini calon mitra, ini mitra saya adalah calon ini adalah ini. Beliau seorang ini loh. Nah, jangan kebalik. Jadi Bu, ini saya bawa Bu Neti, kebetulan beliau saat ini sebagai penggiat anti riba. Nah, Bu Neti, ini kebetulan ini juga ini kenalan saya, Bu. Perkenalkan namanya misalnya Bu Ida, seterusnya segala macam. Bu, boleh minta waktunya ya 10 menit, 5 atau 10 menit. Ini Bu Neti ada sesuatu yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita. Bu Neti boleh nanti menyampaikan kepada Bu Ida gitu. Nah, pada saat itu ya Bu Fitriah diem saja, nggak usah ngomong apapun, biarin Bu Neti yang akan berbicara langsung kepada misalnya Bu Ida gitu ya. Nah dari situ kemudian nanti apa responnya ya udah tergantung dari Bu Ida, misalnya Bu Ida gitu namanya ya, sama Bu Neti. Maka apa yang dilakukan kalau udah selesai, terima kasih Bu sudah menerima kami, mudah-mudahan nanti ada keberkahan. Ada keberkahan kita ya buat Ibu dan keluarga, dan kami mohon pamit. Karena semua sudah ditutup, semua dari A sampai Z sudah. Nah itu kita belajar dari Bu Neti bagaimana cara presentasi. Nah langkah yang kedua, setelah misalnya ada calon mitra lagi, silakan nanti prolognya Ibu Neti, nanti coba yang ngomong itu adalah ya Ibu Fitria. Ya, yang ketiga, bagaimana Bu Fitria secara all out itu bisa presentasi secara maksimal. Nah, itu urutannya. Jadi, pertama kita belajar, yang kedua kita bareng-bareng, yang ketiga Ibu Fitria bisa secara mandiri untuk presentasi. Ini top. Jadi, lakukan sampai terus belajar. Pada saat kita ada di seminar, cermati orang yang bicara sebagai MP, ya. Marketing plan, sehingga dari situ kemudian kita belajar apa yang dibicarakan. Maka insya Allah nanti yang selanjutnya adalah nggak usah, kalau udah bisa terus asah jam terbang. Semakin jam terbang tinggi insya Allah semakin top. Itu Bu Fitria. Oke, sudah cukup ya Bu Fitria ya. Ke pertanyaan selanjutnya Ibu Ibu Srining Rahayu. Abi mohon penjelasannya tentang G20 Abi. G20. Oke teman-teman, salah satu di royalty plan B itu ada yang namanya royalty G20 ya. Royalty G20 adalah rentetan kita mendapatkan income 5.000 per transaction baik dari RO maupun dari FO yang BW. Yang BW tidak, dari RO. Kalau yang BW, yang first order itu kalau sudah menjadi leader. Jadi gini,
Misalnya Buning mendapatkan Bu Koyah, itu Bu Koyah sebagai G1. Nah, walaupun ditaruhnya di plan A itu misalnya di kedalaman berapa, tapi kalau di plan B maka Bu Koyah sebagai G1-nya Buning. Setelah itu Bu Koyah maka yang Abi bilang ngebor, maka Bu Koyah buat daftar nama sehingga akan menghasilkan beliau itu meresponsori, misalnya Bu Koyah meresponsori si A. Nah si A kemudian bikin lagi, maka si A itu adalah G2-nya Buning, tetapi G1-nya Bu Koyah. Nah si A mensponsori si B, maka B adalah G3-nya dari Buning dan G2-nya Bu Koyah dan seterusnya. Sehingga terus-menerus sampai kedalaman G20. Nah tetapi teman-teman akan menghasilkan, ya, teman-teman akan menghasilkan G20, ya, itu kalau yang masing-masing memiliki RO pribadi, ya. Nah, Pak Firman, jadi kalau misalnya G5 kok nggak RO pribadi, maka G6-nya itu sebagai G5. Paham ya maksudnya ya? G5 misalnya tidak RO pribadi, maka kita akan mendapatkan income dari G6. Contoh yang paling gampang ini. Harusnya kita tidak mendapatkan G21. Jadi setelah kedalaman G21, generasi G itu generasi ke-21, G20 tidak RO. Ya. Sedangkan G21 RO. Maka income dari, ya, G21 yang harusnya tidak mendapatkan, maka teman-teman G21 akan beralih fungsinya menjadi G20. Walaupun G21, maka teman-teman akan mendapatkan income dari situ. Begitu juga misalnya dalam 5 urutan, misalnya G5 sampai G10 itu tidak RO pribadi, berarti kita tidak mendapatkan income karena nggak ada RO pribadi kan. Nah, maka ya G5 sampai G20 di off kan, maka kemudian yang G11 itu akan pass up ke atas, sehingga G20 sampai 25 otomatis akan naik, ya, kita mendapat income dari G20 dan G2 sampai 25. Yang penting sekali lagi kita akan mendapatkan income, ya, pass up. Karena gini, kalau G5 misalnya walaupun di bawahnya sudah banyak tidak RO pribadi, maka G5-nya tidak mendapatkan income, maka G6, G7 dan 8-nya istilahnya akan pass up, ya, akan pass up berubah menjadi G4, G5-nya dari G6 terus kayak gitu. Jadi urutannya naik semacam itu. Itu kita sebut dengan pass up income. Maka teman-teman, supaya kita tidak dilangkain income-nya oleh bawah kita, maka teman-teman pastikan sekali lagi adalah RO pribadi, supaya berapapun teman-teman mulailah mendapatkan income dari royalti G20, karena royalti G20 tidak akan hilang walaupun teman-teman kesalip di bawahnya. Misalnya ya Buning ya punya Bu Koyah, misalnya Bu Koyah kok nyalip Buning, maka R atau generasi ke-20-nya tidak akan hilang selamanya. Itu Buning ya, mudah-mudahan membantu. Baik, terima kasih Abi. Terima kasih Abi. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Natia. Assalamualaikum Abi, selamat malam. Pertanyaan dari Bu Natia. Tugas SC20 membantu tim mencapai SC20, tapi kendala mereka masih belum bisa. Apakah SC20 boleh membantu mencarikan camit dan memberikannya untuk di follow up? Atau bagaimana agar mereka bisa mencapai SC20? Mohon solusinya Abi. Dari Bu Natia, SS22. Ya. Mencarikan. Nah, teman-teman semuanya, gini. Balik lagi, teman-teman, sekali lagi kita tidak bisa ketergantungan terhadap leader. Ada leader, fungsinya adalah istilahnya bersyukur karena ada leader untuk membantu. Tetapi sifatnya, teman-teman, ini adalah independent business owner. Jadi ini adalah bisnis kita. Yang kita pikirkan ya, habis secara pribadi.
Abi nggak terlalu istilahnya membahas tentang dari Abi ke atas. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah Abi dan tim di bawahnya, karena itu yang akan menghasilkan secara finansial. Kalau ke atas mau membantu ya alhamdulillah, kalau tidak juga istilah jangan terlalu kita tergantung. Ya. Nah, bagi teman-teman yang udah SC20, emang betul-betul tugasnya adalah membantu yang 10 itu adalah SC20. Ya. Jadi kita sebut dengan SC20, get SC20. Nah, bagaimana kalau masih ada kendala? Teman-teman, apa yang dilakukan? Ini adalah di era transformasi, kemudian di era digital. Maka teman-teman apa yang dilakukan adalah kalau teman-teman memiliki ya kapasitas secara personal belum mampu ya di tempat misalnya Bu Natia di sekeliling dari di Hong Kong kok Abi agak ada kendala karena masalah kendala tentang pertemuan atau kendala tentang masalah waktu dan jarak. Maka saran saya ke Bu Natia adalah di setiap pertemuan yang ada seminar bisnis syariah, sekuat tenaga, Bu Natia fokus mencari orang agar mereka mampu hadir di seminar bisnis syariah yang ada di Bekasi, yang ada di Jakarta, yang ada di CSO, yang ada di Tangerang, yang ada di Serang dan seterusnya. Nah, mereka kemudian titipkan kepada leader. Ya, misalnya Bu Natia ada calon mitra, terus saja lakukan sampai ketemu. Ya, karena kita nggak tahu rezeki kita kapan datangnya. Nah, misalnya ada itu nanti tolong ketemu misalnya titipan ya sebelum ke Abi mungkin nanti ada Pak Nofri, ada Ibu siapa? Ibu Nina Maya Sobat. Bu Nina, saya ada calon di Bekasi. Bu Nina hari ini nanti hari Selasa ke Bekasi enggak? Oh kalau enggak gitu. Ke Pak Nofri misalnya enggak, misalnya kayak gitu. Maka baru nanti misal titipin ke Umi dan seterusnya. Karena kalau langsung ke Abi Umi kadang-kadang takutnya sibuk, ya banyak yang kemudian ketemu, jadi takutnya nggak ke handle, ya. Tapi coba pertemukan nanti yang menjadi leader juga pasti akan merespon. Oh ya kalau ada nanti saya datang. Nah setelah itu kemudian nanti kita akan bina agar mereka juga menjadi mitra yang menjadi leader. Nah otomatis nanti walaupun misalnya berjauhan, maka udah pastikan orang tersebut ya yang dititipkan itu pasti kita akan taruh langsung sponsornya adalah Mutia. Tapi bukan berarti SC20 di bawahnya tolong cariin dong, nggak kayak gitu. Konsepnya adalah kalau sudah misalnya tadi Bu Natia memiliki si A misalnya ada di Bekasi, kemudian terus nanti kita bina terus hadir terus kemudian Bu Natia adalah fokus untuk membuat mereka semangat agar kemudian mereka mampu masuk ke dalam sistem, maka mereka terus akan bertumbuh dan otomatis nanti akan terblending ya terhadap sistem yang ada di mana itu ada seminar. Misal di Bekasi, ada di Jakarta dan lain-lain. Ya, fungsinya sekali lagi adalah mencari secara mandiri, jangan minta cariin lah istilahnya, karena kan pasti mereka memiliki kesibukan tersendiri. Kecuali kalau di bawahnya ada SC20, yuk sama-sama kita cari agar memiliki generasi yang tadi G1, G2 dan seterusnya. Itu Pak Firman ya. Insya Allah membantu. Kita juga siap lah. Iya, sama-sama Bu Natia. Ke pertanyaan selanjutnya ini Pak Sukim tadi. Dari Pak Sukim, SSW 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya sudah mengikuti apa yang disarankan oleh para leader dan juga oleh Abi dan Umi. Tapi sampai sekarang belum berkembang juga. Kenapa ya Abi Umi? Apa Allah saatnya memberikan keberhasilan di bisnis syariah di PTBS ini? Mohon pencerahannya. Apa membentikan? Enggak, bingung. Atau bisa via langsung aja Pak Sukim bagaimana atau gimana? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya kan sudah berusaha bingung ya setelah meeting, setelah ada meeting, setelah meeting dalam rangka
apa yang disarankan oleh Abi, Umi, dan beberapa lagi, dan tapi sampai saat ini kan belum belum menemukan titik terang yang baik lah gitu. Nah, apa memang ya Allah belum memberikan gitu, maksudnya belum memberikan keberhasilan buat saya, atau memang ada hal-hal tersendiri mungkin Allah memberikan, oh kamu belum saatnya nih gitu, kamu belum saatnya Masya Allah. yang mau pencerahannya itu aja kali. Ya. Baik. Ya Pak, dijawab ya. Ya, enggak. Baik. Balik lagi kita kembalikan ya sekali lagi bahwa ada dua hal yang paling penting. Nah teman-teman semuanya ya wabil khusus kepada Pak Haji Sukim, bahwa ada kalanya kita memang Allah memberikan sesuatu ya sesuai dengan waktunya. Nah tetapi yang tidak kalah pentingnya juga teman-teman maksimalkan secara keilmuan. Nah teman-teman ini kadangkala kita belum bisa memaksakan bahwa PT BES itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertumbuh saatnya pada seminar. Itu yang paling penting. Jadi Pak Sukim, ya Pak Haji, saran saya adalah semaksimal mungkin bikin daftar nama yang salah satunya hadirkan di setiap pertemuan 1 atau 2 aja. Setiap pertemuan jangan sampai pernah lengoh, bahasa Sunda nanti. Lengoh apa ya? Jangan sampai benar-benar kita hanya hadir. Karena kalau hadir itu hanya mencukupi kita semua secara pribadi, tetapi kita belum mampu membuat network. Padahal PT BES itu kuncinya adalah membuat network. Nah, pada saat itu yang paling penting adalah kok misalnya saya belum bisa, kuncinya adalah belajar lagi tentang yang namanya communication skill. Ya, belajar lagi di NBT terutama belajar tentang communication skill, karena ini adalah banyak ya dari di antara kita yang tentunya pada saat acara follow up itu pastikan teman-teman mereka dapat feel-nya, sehingga apa yang mereka lakukan mereka sudah tahu langkah ke depannya seperti apa. Mengapa kita harus sukses di PT BES? Nah, yang paling penting dari itu adalah teman-teman, pertama adalah wajibkan diri kita bagaimanapun ya caranya kita harus hadirkan orang calon mitra. Buh piye caranya? Kasarnya kalau bahasa Jawa itu buh piye caranya, pokoknya saya harus hadirkan. Nah, itu baru kemudian nanti edifikasi, kemudian laporkan ke leader. Pak Sukim pasti memiliki leader yang luar biasa, ada Bu Retno, ada Pak Faisal ya, ada Bu Lina dan seterusnya. Itu udah jago-jago semuanya. Nah, di follow up tentunya coba kadang-kala kalau belum bisa menghadirkan ke pertemuan juga buat sekali lagi kayak tadi pertamanya Bu Wiji, ada bikin ya bukan apa namanya, bukan bertatap muka apa 4 mata, tapi mungkin 6 mata, karena Pak Sukim misalnya belum mampu secara ini bawa leader untuk berkomunikasi, memberikan solusi bagaimana mereka menyampaikan agar mereka tahu sebenarnya alasan apa, kenapa kita harus sukses di PT BES. Kalau kita belum nyampe, maka tidak mudah untuk menghadirkan. Jadi orang akan hadir di pertemuan pertama ya karena memiliki ya bahwa saya ada yang dicari di seminar. Yang kedua adalah saya mau maju dan bisa saja saya nggak enak karena saya udah berkomunikasi dengan Pak Faisal, dengan Bu Retno misalnya, sehingga saya harus hadir karena kemarin sudah janji. Sehingga pada saat kita follow up, yang dilakukan yang terakhir adalah yuk nanti kita ketemu dengan Abi dan Umi. Itu dengan apa fungsinya? Untuk edifikasi. Bukan berarti Abi pengen ditemuin secara eksklusif, enggak. Tapi kebutuhan edifikasi adalah merespek pada saat nanti Pak Haji kemudian komunikasi dengan calon mitranya, maka kami akan kembalikan edifikasi ke Pak Haji. Jadi konsepnya kita adalah mengedifikasi dan kita teredifikasi secara secara otomatis kembali, karena bisnis ini adalah yang paling besar yang teman-teman harus miliki adalah kemampuan edifikasi, konsultasi, dan no cross lining itu sebagai satu kesatuan sistem. Mudah-mudahan membantu Pak Haji. Terima kasih Abi.
kita para leader termasuk Pak Faisal, Bu Lina, Bu Retno itu sudah welcome semua, semuanya sudah oke Pak. Kami sudah konsultasi juga dengan beliau, bahkan pernah janji juga dengan mitranya ini ya bikin kacau gitu. Banyakin Pak, Ya, karena saya banyakin. sudah janji dengan beliau. Karena kita itu cuma main rajin, main banyak Pak. Insya Allah dari banyak kita akan mendapatkan kualitas. Nah, cuma itu aja barangkali yang kurang rajinnya saya. Enggak, ya itulah. Kalau itu memang. Ya, masih. Ya, Oke. Atur lagi. mangga. Makasih Pak Haji. Silakan lagi Pak Firman. Ada lagi? Halo Pak Firman. Sorry, di unmute. Oh, di mute jadi. Oke, bentar. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rosita XW16. Assalamualaikum Abi. Ya, Maaf, saya sekarang masih bekerja di pabrik. Apakah kalau saya mau sukses di PTB, resign dulu atau bagaimana Abi? Terima kasih. Ya, silakan langsung. ya. Terima kasih Bu Rosita di Jonggol, ya. Di Cianjur sekarang ya. Di yang Kulon, apa namanya itu? Cikalongwetan. Cikalongwetan. Ya, Bu Rosita. Untuk sukses sebenarnya kita ada yang namanya time scheduling. Jadi membagi waktu, ya, mana waktu untuk kerja, mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk bisnis ini. Kalau misalnya teman-teman semuanya, ini mewakili teman-teman semuanya. Kalau misalnya seperti Abi lakukan, Abi sebagai agensi direktur di perusahaan yang lama, itu sampai Abi resign. Ya, karena Abi memantapkan diri, bismillah, satu-satunya jalan pada saat kita mau berhasil di bisnis manapun, katanya harus membakar jembatan supaya kita nggak bisa balik. Satu, menang atau mati, istilahnya kayak gitu. Maka yang dilakukan Abi adalah resign, karena tetapi Abi sangat optimis untuk berhasil dari mana? Dari apa yang kita sudah planningkan. Nah, tetapi ya jangan gegabah juga pada saat misalnya belum ada persiapan kemudian resign. Nah, itu ya nanti malah kemudian jadi si malakama gitu ya. Silakan teman-teman yang mungkin perlu dipikirkan adalah full heart, bukan full time. Kalau full heart itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan PTPS itu sudah masuk ke dalam hati, sehingga apa yang harus dikerjakan itu sudah tahu. Sehingga pada saat kita mencanangkan, saya mau resign 2 tahun lagi, saya mau resign 1 tahun lagi. Nah teman-teman, pada saat resign di PTPS sudah memiliki paling tidak income berapa, itu silakan. Kalau mau berani langsung kayak Abi. Tapi sekali lagi, kalau memang merasa belum memiliki basic, belum memiliki ya istilah itu, jangan sampai kemudian tadi ya kesana sini malah nggak akan sampai. Tapi sekali lagi yang perlu diperhatikan Bu Rosita adalah full heart. Maka bikin time scheduling, mana waktu yang untuk bekerja dan mana waktu yang untuk kita lakukan untuk bisnis. Karena bisnis ini sebenarnya bisa dibawa kemana-mana. Waktu pun kalau memang banyak, tapi kalau nggak full heart juga nggak maksimal. Nah ya, pesan Nabi sekali lagi, maksimalkan full heart dulu, setelah kemudian memiliki kira-kira potensi untuk bisa resign, ya itu baru memutuskan. Tapi konsultasi kepada leader teman-teman semuanya. Karena jangan sampai kemudian disalahkan, ini saya udah resign tetapi di sini nggak maksimal misalnya kayak gitu. Tapi kalau Abi pribadi dulu karena bismillah yakin, ya walaupun statusnya agensi direktur, maka insya Allah dan alhamdulillah ini berkat pertolongan Allah, apa yang sudah kami putuskan alhamdulillah juga bisa lebih maksimal, karena sifatnya Abi kalau namanya mendua kanan kiri ngerjain tidak maksimal. Prinsip Abi adalah kalau satu dan itu sebagai alternatif, tidak ada alternatif lain, sudah dibakar jembatan maka harus berhasil. Itu Bu Rosita ya, mudah-mudahan membantu. Terima kasih, Bi. Siap. Oke, baik Abi, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Nur Hasan
SSW 21. Ya. Ada 3 pertanyaan nih, Bi. Satu dulu ya. Bagaimana ceritanya Abi selama beberapa bulan sudah berhasil di PTBS, padahal produknya aja cuma 1. Gimana, Bi? Satu-satu dulu. Apa langsung sekaligus? 3 pertanyaan. Langsung aja langsung. Terus yang pertanyaan kedua, apa yang menjadi tertariknya para calon mitra Abi saat itu sehingga bisa punya banyak mitra? 2. Terus yang ketiga, apa rahasia yang akan diberikan oleh Abi? Apa nih rahasia? Rahasia yang akan diberikan oleh Abi. Mungkin rahasia mungkin ya, Bi. Enggak ada rahasia lah. Bagaimana ceritanya selama berapa bulan sudah berhasil tadi? Ya, Abi kan udah jelasin di awal bahwa Abi punya planning yang namanya R sama dengan M dikalikan A dikalikan D. Jadi tidak asal-asalan, Abi ya. Jadi kita betul-betul punya rumus yang kalau dijalankan dengan benar itu pasti insya Allah akan mendapatkan maksimal. Karena rumus matematika itu segala sesuatu yang sifatnya pasti perkalian. Jadi harus punya market. Ya. Yang kedua kita bicara tentang bisnis. Jadi yang ditekankan yang Abi lakukan selalu berbicara tentang bagaimana kita memiliki satu business owner ya. Kalau produk itu menurut Abi awalnya itu bukan sesuatu yang penting. Adalah bagaimana orang itu bisa menjembatani dari masalah menjadi solusi. Itu yang paling penting. Contohnya misalnya mereka memiliki masalah dengan apa? Dengan utang. Ada nggak cara alternatif? Kalau nggak di PTBS, bisa lunas utang secara cepat. Kalau tidak ada, maka kita kasih solusi. Maka kemudian Abi bikin semangat solusi. Jadi yang paling penting itu pada saat menyampaikan ya apa yang menjadi tertariknya para calon mitra. Kenapa? Karena kita mampu memberikan yang namanya mentransfer impian. Jadi yang sebelumnya nggak kepikir, mampu nggak mereka itu memiliki mobil dalam 1-2 bulan di bisnis yang lama atau di pekerjaan saat itu. Kalau tidak, apakah mobil itu menjadi sesuatu impian? Kalau iya, nah kita kasih solusi caranya. Maka yang tertarik pada saat itu, maka bukan produknya. Karena produk, kalau kita bicara produk dulu ya masih betul-betul langka banget, hanya berbicara encouraging doang. Sekarang sudah maksimal. Tapi kalau maksimal, malah sekarang kita fokus ke produk, malah justru terabaikan dalam network. Karena kalau kita bicara tentang produk, udah pastilah, nggak usah berpikir. Nah, kemudian apa rahasia yang takkan diberikan? Apa maksudnya di apa rahasia yang tak? Ada nggak masuk rahasia yang diberi? Rahasianya adalah tidak rahasia. Jadi semuanya rahasia yang Abi sampaikan itu sudah, masa punya leader kemudian dirahasiain. Itu emang apa namanya itu ilmu silat. Jadi ada salah satu pamungkas, enggak lah. Semuanya udah sampaikan. Cuma yang paling penting teman-teman semuanya adalah mampu nggak meresapi apa yang Abi sampaikan. Mampu nggak menjalankan plek sesuai yang Abi sarankan. Yang paling penting gini teman-teman, ya banyak kadang-kadang maaf ya. Tadi mungkin udah disampaikan, kok sudah sesuai dengan ini? Mana? Abi cuma minta coba minimal 1 atau 2 data baru yang setiap hari. Kemudian yang kedua, pada saat itu kemudian bikin daftar nama, kemudian undang, ya kan ada ingat one on one, undang, kemudian workshop ya. Itu yang kayak gitu ada, realnya coba nggak ada. Kemudian bentuk SC20. Jadi mohon maaf, sesuai yang disarankan Abi dan Umi, yang mana? Yang sudah gitu ya. Terbuktinya pada saat kita sarankan untuk membantu tim, untuk membawakan calon mitra atau calon leader ke dalam sistem, ora ono, nggak ada pertumbuhan. Kalau ada berarti kan setiap pekan ada pertumbuhan. Nah ini yang kemudian teman-teman, bukan masalah rahasia. Coba 1-2 yang Abi sarankan, jalankan aja prosesnya sampai maksimal. Maka insya Allah teman-teman pasti akan sukses. Ya, makanya rahasianya kalau tidak ada rahasia gitu. Ya Pak Firman. Apalagi satu lagi tadi, udah 3 ya? Ada lagi sini Bi dari Bu Nurasina juga. Di bawah ini masih ada.
Nih. Apakah RO bisa menambah poin jaringan kanan atau kiri kita? Terus satu lagi, PTBS ini didirikan tepatnya tanggal, bulan, dan tahun berapa, Bi? Dari Bu Nur Hasanah juga biar sekalian. Wah, ini kalau masih nanya RO menambah poin jaringan kiri, nah berarti ini belum ngerti nih. Masa harus diulang nih. Harusnya Bu Nur Hasanah sama Pak Ustadz Nur Ali harusnya nggak tanya ini nih. Kan udah RO apa namanya? Udah SD 20. Ya tapi coba kita jawab. Jadi sebenarnya menambah jaringan itu. Jadi kita kan masing-masing RO itu RO yang mana? Kalau RO pribadi kan ingat itu sebagai wadah nampung royalti di plan B, betul nggak? Yes. Dan juga royalti di plan A bagi teman-teman yang sudah leader. Kalau menambah poin di mana tadi poin di A di B, nah teman-teman makanya RO itu RO mana? Kalau RO yang dilakukan secara pribadi, mau RO pribadi maupun RO yang 1,5 juta tidak menambah poin. Walaupun teman-teman ya bergabung awalnya mau ya basic juga tidak akan ada penambahan poin. Yang ada adalah di bawah kita. Itu juga teman-teman karena kita sudah harus maksimalkan bahwa kalau RO yang 350 itu hanya untuk RO cruise kalau penambahan poinnya ya. Sedangkan untuk yang 1,5 itu ya cruise, kemudian ada royalti kepemimpinan, RO 20 dan seterusnya. Jadi tergantung tadi maksimalkan RO yang mana. Jadi yang dimaksud dengan RO yang mana tentunya itu sesuai dengan ada RO 350, RO 500 dan ya kita sebut dengan RO ta'awun. Ya mudah-mudahan Bu Nur Hasanah nggak tanya lah yang itu pasti udah hafal. Kemudian yang kedua Pak? PTBS didirikan tepatnya tanggal berapa dan bulan dan tahun berapa, Bi? Itu insya Allah nggak terlalu urgent lah gitu ya. Kalau didirikan ulang tahunnya kita juga nggak tahu persis ya, karena sifatnya kalau PTBS itu sebenarnya sebelum saya bergabung juga sudah, cuma ada beberapa apa namanya tahapan. Ada tahapan yang pertama ya itu adalah sebelum PTBS itu adalah ada PT apa lagi yang sudah juga memberikan apa namanya sifatnya yang masih multi level murni, kemudian ada perubahan-perubahan sehingga teman-teman memaksimalkan pada saat kemudian dicanangkan PTBS itu kemudian ada reward yang sekarang itu secara bertahap. Jadi kalau nggak salah kalau didirikan pertama kali tahun 2015 ya, tetapi secara istilahnya ada AP2LI dan seterusnya ya itu baru 2018 2019 bahkan kalau yang syariah kan baru kemarin 2021 ya. Karena ini kan kalau didirikan itu sesuai dengan apa ya, kan kalau perusahaan itu kan masing-masing didirikan, kemudian ada dapat AP2LI, kemudian dia UPL, ada KBLI dan seterusnya sampai kemudian berbentuk syariah ya, berbentuk syariah itu kemarin November tahun 2021-an lah. Itu secara sempurna sudah legalitas dan juga yang paling penting sehingga nama PTBS sekarang menjadi PTBS Corporation Syariah. Ya, kalau tanggalnya jujur aja Abi juga nggak tahu persis karena tidak pernah diumumkan secara real di apa namanya. Jadi diumumkan di APE2LI itu masing-masing berbeda ya dengan di awalnya. Tapi insya Allah nggak terlalu urgent lah kalau yang ini, yang paling penting itu. Oke, Bu Nur Hasanah, dan cukup jelas ya. Ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya masih dari chat. Ini dari Pak Haji Roy. Apa kabar Pak Haji? Pertanyaannya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mitra yang tidak mau masuk sistem harus dibantu? Gimana nih, Abi? Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya, pada saat kita membantu orang, itu pasti sudah memiliki namanya selektif. Bayangkan Abi memiliki kurang lebih sekitar hampir 20.000 tim.
tentunya nggak bisa setiap orang itu dibantu secara kesamaan. Maka yang harus dilakukan adalah pertama teman-teman pada saat membantu orang adalah selektif sesuai dengan kebutuhan. Mohon maaf sekali ya, kadang-kadang kita kok saya nggak dibantu teman-teman. Leader juga memiliki kapasitas dan waktu yang terbatas. Yang keduanya teman-teman pasti leader akan membantu sesuai dengan betul nggak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya ya Pak Roy misalnya itu kapasitasnya misalnya gitu. Itu sudah ada Bu Rosi yang juga menjadi top leader. Nah, habis secara ngebantu itu adalah secara motivasi, secara mengarahkan, tapi nggak mungkin lagi ngebantu secara misalnya di bawahnya memberikan satu tim di bawahnya atau membangun langsung teamwork dan seterusnya atau joint fieldwork. Nah, itu pasti ada batasan-batasan. Karena apa? Pasti mungkin di bawahnya atau di atasnya sudah ada leader yang juga pasti secara kapasitas. Yang kedua, juga teman-teman bahwa bisnis ini secara berjenjang. Kalau misalnya seseorang ya tadi tidak masuk ke dalam sistem, balik lagi, kita butuh orang itu apa enggak? Kalau Pak Roy misalnya membantu si A, dia nggak masuk dalam sistem, tapi karena saya butuh dia untuk membangun jaringan saya yang sedang kita perlukan, bantu semaksimal mungkin. Tetapi kalau misalnya memang kapasitas dia ada alternatif lain, kemudian dia juga istilahnya balelo, nggak masuk ke dalam sistem istilahnya, ya balik lagi ke Pak Roy, butuh atau tidak. Kalau butuh semaksimal mungkin, gimana caranya agar mereka sampai ya masuk ke dalam sistem dan mau melakukan aktivitasnya di PTBS. Tetapi kalaupun misalnya pinter gimana pun, tapi mereka kasarnya tanda kutip kita tidak butuhkan, ya itu balik lagi ke Pak Roy. Ya, jadi kuncinya adalah bantu sesuai kebutuhan. Kalau misalnya rewel pun kalau memang kita butuh, ya gimana caranya supaya nggak rewel? Ya gitu Pak Roy. Mudah-mudahan membantu. Pak Roy lebih tahu lah udah, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih, Abi. Dengan kondisi punya. Pertanyaan selanjutnya nih dari Bapak Rival Pekanbaru. Apa kabar nih, Pak? Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, seberapa pentingkah RO pribadi untuk kita sendiri atau RO dari jaringan kita terbawah? Mohon arahan Abi. Salam kompak selalu. Oke, untuk RO, terima kasih ya, kita langsung jawab ya. Untuk RO kan balik lagi tadi kan kita sudah tahu kapasitas masing-masing dan fungsi masing-masing. RO pribadi adalah RO yang difungsikan untuk ini punya wadah agar kita memiliki income dari plan B yang kita sebut dengan royalti. Kalau teman-teman tidak memiliki RO pribadi, maka fungsikan ya hanya di plan A saja, hanya di plan C saja, tapi lupakan income dan royalti yang justru itu dagingnya bisnis ini. Sedangkan RO dari tabun fungsinya adalah membentuk jaringan secara bersamaan, secara bersama-sama, secara berjamaah, agar kita dari bawah ke atas itu mendapatkan poin yang sama sesuai dengan berapa yang di RO-kan. Jadi pasti teman-teman pasti masih tahu yang balik lagi kita RO itu adalah dalam rangka apa? RO pribadi, RO tahun yang fungsinya pasti akan memiliki fungsi masing-masing. Gitu, Pak. Mudah-mudahan bagus. Saya tahu. Satu pertanyaan lagi ya. Ya. Dari Bapak Para SSW 6. Mau tanya gimana? Kenapa sih ini HP? Mitra yang RS mau upgrade ke BW. Makasih Bi. Wassalamualaikum. Nah, ini kita kan berdua nih sama Umi. Ya. Biar habis semua. Nah, ini ada dua pertanyaan terakhir, mungkin biar Umi yang jawab. Mana Umi? Silakan Umi. Itu yang pertama itu tentang bagaimana trik dari RS ke BW.
Silakan. Biar amplopnya nanti dari moderator bisa dibagi 2 gitu. Silakan. Ini ujung-ujung tiba-tiba ditembak nih. Tadi apa Pak Firman? Triknya agar dari RS bisa ke BW. Oh, dari RS bisa ke BW. Iya, yang pertama harus follow up lagi bahwa butuh nggak bisnis atau usaha di PTBS ini. Ya, jadi betul-betul follow up lagi dari awal bahwa penting nggak join di PTBS gitu. Apa sih yang mau dicapai di PTBS ini? Jadi kalau Umi biasa dari awal lagi itu seperti benar-benar mitra baru karena harus diingatkan. Jadi ada niat hijrah di situ, bukan hanya mau usaha seperti konvensional. Terus ada selain niat hijrah, ada nggak impian-impian yang tidak dapat dicapai kecuali dengan PTBS gitu ya. Hampir nyaris nggak ada. Oh, saya kalau usaha ini perlu modal sekian misalnya. Jadi mesti digali dulu sehingga ada kekuatan keyakinan di dalam hati bahwa PTBS ini adalah salah satu jalan usaha setelah berniat hijrah. Inilah satu jalan yang saya akan ambil untuk meraih impian saya. Nah, ketika niat itu sudah ada, sudah kuat niatnya, maka seseorang akan mencari yang namanya untuk BW itu seperti terdesaknya membawa keluarga yang sakit harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika itu sudah ada, biasanya apapun dilakukan. Seperti orang yang tidak bisa berlari, tiba-tiba ada anjing galak gitu ya, mengejar dia, maka dia bisa lari. Nah, manusia ini unik. Ketika merasa butuh, merasa perlu, maka dia akan bergerak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bisa sampai keluar tuh uangnya, walaupun tadinya bilang nggak punya uang, entah uang apa ada aja jadinya. Ya, jadi misalnya dari RS ke BW di lama-lama itu biasanya memang belum ada keyakinan dalam hati, belum ada kebutuhan yang mendesak, belum ada keyakinan bahwa di PTBS ini dia dapat mencapai apa yang mau dicapainya gitu ya. Seperti dulu misalnya pada saat Umi sama Abi memutuskan untuk jalankan usaha ini, mungkin kalau sekilas dari hanya income aja mungkin udah ada, tapi dulu ketika kita belum di PTBS, income dengan hutangnya hampir berbanding lurus. Nah, ini ada loh sebuah kehidupan di mana income bisa naik dan hutang bisa lunas gitu. Jadi suatu saat akan ada persilangan gitu ya. Utangnya akan habis tapi income-nya jalan terus. Nah, itu yang akan yang waktu itu visi misi kita nyampe. Oh, ini loh gitu. Jangan sampai hidup kita ini income-nya naik tapi utangnya juga ikut naik. Jadi biasanya misalnya gini, ada orang income-nya 5 juta. Cicilannya motor masih oke. Begitu naik ke 10 juta, dia mulai cicilannya mobil. Sehingga berbanding lurus nih income sama cicilan. Begitu dia naik lagi mungkin gajinya 15 juta, dia cicilannya pun 15 juta. Jadi terus dia income kejar-kejaran dengan utang. Nah, ini kebanyakan di konvensional seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini banyak tuh mitra-mitra ya yang alhamdulillah Umi follow up dari bilang nggak punya uang sampai dia mampu mengeluarkan uang. Kenapa? Karena dia melihat sebuah impian, sebuah harapan, sehingga mitra ini ketika juga dia bisa tiba-tiba mengendor lagi harus di follow up lagi. Jadi follow up itu berulang-ulang sampai orang itu meraih yang dia impikannya gitu. Ya, jadi kalau membuat ke BW gimana Umi? Ya diingatkan lagi, ayo. Misalnya dia punya utang 20 juta, daripada mencari uang sekarang untuk melunasi utang 20 juta, yuk cari dulu yang 2 juta ini. Agar Allah, jadi 2 juta ini niatkannya kepada Allah. Ya Allah, saya mau berniat hijrah. Saya berniat dengan mengeluarkan uang 2 juta ini, maka Allah akan tolong melunasi utang saya yang 20 juta misalnya, atau yang 100 juta. Seperti itu yang tentang bagaimana orang segera ke BW. Jadi dia harus melihat impiannya, harus melihat sebuah harapan. Tadi kayak Umi waktu di Makkah kan Umi bilang, jadi kalau misalnya orang berjuang harus dia lihat nikmatnya gitu, harus dia lihat nikmatnya dan dia harus punya tekad.
Karena orang berbuat keburukan juga, misalnya orang korupsi atau mencuri dan lain sebagainya, dia tidak membayangkan susahnya, tapi dia membayangkan nikmatnya gitu, untungnya, sehingga dia lupa tuh yang dosanya segala macam. Apalagi kita berbuat baik. Berbuat baik ini kita harus bayangkan bahwa kita dapat pahala, kita hijrah, kita akan mendapatkan umroh, Allah akan berikan rezeki yang berlimpah dengan niat hijrah kita. Nah, itu untuk bagaimana orang dari RS segera ke BW. Nah, nomor 2 apa tadi Pak Firman? Udah itu aja, Mi. Oh, itu aja. Oke. Jadi itu ya, jadi kembali mungkin dari semua mitra tadi yang udah Abi jelaskan sudah panjang lebar. Kalau Umi itu lebih ke arah bagaimana mitra-mitra ini disentuh hatinya, bagaimana kita ini diciptakan oleh Allah itu untuk sebagai pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga harus segera berhijrah. Kenapa? Dan segera kalau yang menjalankan suami istri duduk bersama, kalau bilang bahwa keluarga kita 1 sampai 5 tahun ke depan punya planning apa. Dilihat si A misalnya anak paling besar, 5 tahun ke depan dia tuh masuk sekolah apa. Apakah mau masuk pesantren, apa udah anaknya bagian kuliah dan lain sebagainya. Nah, dengan seperti itu apakah sudah siap uangnya? Kayak gitu. Terus misalnya berapa tahun ke depan ini apakah kita ada niat umroh gitu. Suami istri yang belum umroh segera planningkan umroh, yang belum haji planningkan haji, sehingga Bapak Ibu mengerjakan di PTBS ini sangat fokus untuk hal-hal yang sudah didiskusikan antara suami istri. Lalu yang menjalankannya suami istri berbagi tugas. Kata orang Sunda jangan pahiri-hiri, kamu aja, akhirnya dorong-dorongan, akhirnya enggak, akhirnya timbul friksi gitu ya, di berbagi. Oh nih suami saya misalnya lebih ke arah leadership atau lebih ke arah apa, ya sudah dipupuk aja yang apa bagiannya gitu. Istrinya misalnya harus ke bagian adminnya dan lain-lain, yang mana yang dipupuk itu adalah hal-hal yang kelebihannya. Begitu juga dengan mitra-mitra. Ketika seorang leader punya mitra, lihat kelebihannya, jangan lihat kekurangannya. Kalau lihat kekurangannya nanti kita malah tidak semangat gitu ya. Lihat kelebihannya, oh si A ini lebihnya nih senang jadi MC, maka dia sering kita tugaskan jadi MC. Oh ini senang penggembira, oh senang begini. Nanti diarahkan sesuai dengan kelebihannya itu gitu ya. Nah itu untuk para leader. Kemudian mampu merendahkan hati, bahwa kita ini berhubungan dengan manusia bukan dengan barang ya. Bisnisnya leadership manusia, di mana setiap kita di mana setiap kita berhubungan, manusia ini unik ya. Jadi semenit dia bisa berkata A, semenit kemudian dengan info yang masuk dia bisa berubah ya. Makanya kenapa setelah presentasi 2 kali 24 jam kita mesti follow up, mesti disegerakan. Yang tadinya udah mau join katanya nggak jadi karena suaminya tidak setuju. Yang suami katanya karena istrinya tidak setuju. Jadi pada saat pengambilan keputusan hal-hal yang baik harus disegerakan gitu ya. Itu kemudian mampu memilah dan memilih kepada mitra juga. Jadi tidak bisa disamakan gitu ya. Tadi Abi sudah dengan hierarki Maslow-nya. Oh, orang ini perlunya secara fisik. Maksudnya orang ini nih masih dalam butuh gini loh. Untuk makan aja sulit. Ya jangan cerita Pajero. Jangan cerita ngejar mobilio. Itu terlalu angan-angan tinggi nanti kata dia. Ini mah iming-iming, ini mah penipuan. Kenapa? Karena belum terbayang. Jadi kalau misalnya yang diceritakan seperti itu, mungkin kita masih cerita tentang bagaimana meraih income 1 juta sebulan. Bagaimana dengan kita membantu dia dengan daftar namanya, kita bantu orang itu diajak ke pertemuan, lalu ada orang join 2 orang dalam sebulan atau 3 orang, berarti income-nya kan udah 1.200.000. Nah itu yang kalau kata orang itu nginjek bumi. Oh iya, ini kalau ini masuk akal gitu loh. Nah itu yang Abi maksudnya hierarki Maslow. Jadi dengan orang-orang yang memang kesulitan keuangannya benar-benar di bawah dan bukan yang atas gitu ya income-nya,
ya bicaralah dengan secara kelasnya. Lalu nanti misalnya yang sudah mulai kebutuhannya dihargai, ya udah beda lagi. Itu aja mungkin karena sudah jam 10 malam. Terima kasih atas kerendah hati untuk belajar. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Firman Kurniawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman mungkin masih di mute. Ya udah. Ini ada satu lagi nih dari Bu Reading. Oke, Bu Ning, ini waktunya terbatas ya. Fokus yang pada bisa aja. Tinggalin kalau memang masih memiliki distraction. Ya, jadi fokus yang ada dulu, tapi tetap aja jaga hubungan. Itu yang paling penting. Mungkin Pak Firman satu statement terakhir sebelum kita tutup. Ini waktu udah pukul 22.04. Jadi teman-teman, PTBS itu adalah bisnis yang simple, yang istilahnya semua orang adalah achievable pada saat melakukan aktivitas untuk mencapai hasil. Kuncinya teman-teman adalah pada saat kita sudah memiliki leader, maka ATM aja lah. Amati, tiru, manut, plek. Udah kayak gitu aja. Kalau orang bahasa bisnisnya adalah copycat marketing. Jadi copy aja apa yang sudah orang yang sukses lakukan. Jangan terlalu banyak ambil sampel dari mana-mana sehingga kita malah bingung. Maka insya Allah kami SFS sudah mencukupi semua kebutuhan. Yang paling penting adalah teman-teman tinggal aktivitas. Karena semakin banyak kita mendapatkan info dari leader-leader atau mungkin dari sistem-sistem lain, dari grup lain, itu menyebabkan di bawahnya malah bukannya tambah bagus, malah tambah pusing. Itu pengalaman-pengalaman yang sudah kami lakukan. Sehingga apapun teman-teman kebutuhannya menyangkut tentang sistem, menyangkut tentang produk skill, silakan usulkan kira-kira apa yang mungkin perlu dibahas sehingga nanti kami akan maksimalkan. Nah, pesan dari Abi adalah yuk kita balik lagi back to basic ya. Banyakin semua tim kita untuk bisa hadir di GWS besok ya. Karena tentunya kita bukan hanya berbicara tentang kita kembali untuk mendapatkan wejangan-wejangan ya, mengingatkan kembali bagaimana cara marketing plan-nya, tapi teman-teman sudah mulai wajib mencontek dan teman-teman wajib juga untuk mengaplikasikan untuk membantu teman-teman yang ada di bawahnya, sehingga bukan hanya sekedar hadir, tapi satu adalah teman-teman maksimalkan untuk mampu juga presentasi. Jangan sampai kalau kita nanti dijadiin presenter malah saya belum mampu gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi pertama adalah hadir untuk memaksimalkan kita mampu ya seperti apa yang mereka presentasikan. Yang kedua adalah teman-teman maksimalkan untuk membawa tim ya. Karena tim itu yang akan membantu kita untuk meraih sukses. Yang selanjutnya adalah bawa sebanyak-banyaknya calon mitra. Ini masih ada waktu ya, dari sekarang sampai pukul 11 siang nanti. Kalau teman-teman ya mewajibkan diri kita, memaksakan tanda kutip, karena kadang-kadang sukses itu berkedok paksaan seperti Pak Haji Sukim tadi, paksakan minimal 1 atau 2 ya, edifikasi habis-habisan untuk mereka hadir dan bilang nanti kita akan ketemu orang yang sudah sukses, orang yang sudah mendapatkan pajero, orang yang sudah meraih income dan seterusnya, sehingga apapun itu edifikasi agar mereka menjadi respect terhadap orang yang akan kita temui. Silakan temui kepada leader-leader, baik leader langsung Anda maupun leader langsung ke Abi atau Umi, agar kita juga akan merespek kembali. Insya Allah teman-teman, dengan semakin banyak teman-teman membawa tim ke pertemuan GWS, maka insya Allah teman-teman akan semakin cepat untuk mendapatkan reward dan leader. Cepat teman-teman maksimalkan untuk mendapatkan leader, maka teman-teman income-nya juga akan naik. Di periode Agustus sekali lagi kita akan merencanakan ada perubahan sedikit, terutama dalam hal konsolidasi dan konsultasi. Tadi sudah dimulai dari SC500, kemudian hari Kamis ya maksimalkan semua SC150 untuk hadir.
di primer, dan untuk Jumatnya masing-masing sama jam 14 untuk SC20. Sehingga mudah-mudahan dengan metode ini kita akan saling berkomunikasi satu visi, kemudian satu kata, agar setiap dari jenjang akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya Mas Tri Firmansyah untuk semuanya, mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang memberi keberkahan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abi dan Umi atas materinya malam ini, sharingnya juga terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Demikian diskusi dan tanya jawab kita bersama Abi dan Umi. Semoga bermanfaat untuk kita dan pertumbuhan tim. Selamat berproses, selamat berjuang. Akhir kalam, saya mohon maaf. Saya Firmansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.